Mahasiswa jangan bingung memilih konsentrasi. Tapi konsentrasi itu adalah merupakan bekal bagi mahasiswa untuk menuju ke jenjang berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Bima. Kenalin, aku Devana yang bakal jadi host kalian hari ini. Nah, di episode kali ini aku bakal ngebahas satu topik utama yang bikin anak-anak manajemen angkatan tengah mulai pusing dan galau nih. Nah, bukan galau soal milih jurusan manajemen, tapi karena galaunya tuh milih konsentrasi atau peminatan. Nah, itu yang digalauin sama anak-anak manajemen. Apalagi ini kan cocok untuk masa depan ya, kita harus penuh persiapan penuh. Tapi tenang, aku gak bakal sendirian hari ini. Di sebelahku hadir sosok Kaprodi Manajemen dan pastinya anak-anak manajemen itu tidak asing sama beliau, yaitu Pak Chandra selaku Kaprodi Manajemen Unikama. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mas Devana, sehat selalu. Baik Bapak, sebuah kehormatan bagi kami nih bisa ngobrol langsung sama Bapak di Podcast Bima kali ini. Nah, sebelum kita bahas tuntas mengenai konsentrasi manajemen, teman-teman mahasiswa tuh masih banyak yang penasaran Bapak. Gimana sih perjalanan karir Bapak selama di Unikama atau mungkin di sebelum Unikama ini? Nah, kenapa Bapak sekarang kok mengabdi menjadi dosen dan gimana perjalanan Bapak sampai akhirnya dipercaya untuk memimpin prodi kita di manajemen yaitu sebagai Kaprodi Bapak. Oke, baik Mas Devana, terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi hari ini dan juga teman-teman di HMPS, terima kasih sekali. Jadi berawal dari saya lulus kuliah tahun 1999 ya. Kemudian pada waktu itu saya melamar di berbagai perusahaan swasta gitu ya. Jadi saya juga pernah bekerja di Sidoarjo, kemudian bekerja di Surabaya, di Denpasar ya, kemudian di Jakarta. Jadi ada beberapa kota yang saya singgahi untuk saya mencari sesuap nasi gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2025 saya ini bingung gitu ya. Saya ada tabungan sedikit, terus mau saya apakan gitu ya. Akhirnya saya coba untuk kuliah S2 gitu ya. Iya. Setelah kuliah S2 tahun 2007, kemudian saya melamar di beberapa perguruan tinggi swasta dan alhamdulillah ada beberapa perguruan tinggi swasta yang memang menerima saya sebagai dosen luar biasa. Kemudian pada tahun 2010 saya dipertemukan oleh seorang teman di Unikama, kemudian mengajak saya untuk bergabung di Universitas Kanjuruhan Malang pada waktu itu. Kemudian saya bekerja sebagai pengajar dosen luar biasa di Unikama. Kemudian pada tahun 2013 saya diangkat sebagai dosen tetap dan sampai sekarang 2026. Jadi sudah berapa tahun nih Mas Devana ya? Hampir banget ya Bapak ya. Ya, hampir 20 tahun lebih gitu ya. Oke. Jadi akhirnya saya di sini sebagai ketua program studi manajemen gitu ya. Jadi sangat berliku, sangat panjang prosesnya dan alhamdulillah ini merupakan pengabdian saya yang ada di sini ya. Sekaligus ketemu dengan teman-teman semua gitu. Wah, ternyata perjalanannya itu panjang banget dan dedikasinya tuh luar biasa banget ya Pak. Apalagi cocok banget sama kualitas anak-anak zaman sekarang yaitu perintis bukan pewaris ya Bapak ya. Cocok banget. Nah, sampai sekarang juga pasti Pak Chandra paham nih gimana seluk-beluknya jadi mahasiswa manajemen ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya. Nah, ini kan masih banyak tuh mahasiswa angkatan tengah untuk memilih konsentrasi atau peminatan ya Bapak ya. Nah, kira-kira gimana sih Pak biar teman-teman itu tidak kebingungan dalam memilih konsentrasi, apalagi kan ini untuk masa depan juga ya Bapak ya. Kira-kira gimana tuh Pak? Bisa dijelaskan dulu mungkin konsentrasinya seperti manajemen sumber daya manusia, lalu manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Mungkin bisa dijelasin nih Pak secara detail mengenai konsentrasi yang dipelajari di setiap konsentrasi ya Pak ya. Oke, baik Mas Devana ya. Jadi di prodi manajemen itu ada 3 konsentrasi gitu ya. Jadi ada konsentrasi MSDM gitu ya, ada konsentrasi marketing dan ada konsentrasi manajemen keuangan. Jadi sebenarnya ada 3 konsentrasi ini yang memang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya.
Jadi membekali mahasiswa-mahasiswa ini dengan berbagai kompetensi yang ada di 3 konsentrasi ini. Ya. Jadi kalau kita membedah sedikit terkait dengan mata kuliah konsentrasi ini di marketing adalah bagaimana kita membahas terkait dengan merencanakan, kemudian mengawasi, ya, kemudian bagaimana melakukan riset pasar, mengetahui kebutuhan pasar, dan bagaimana kita mengetahui perilaku konsumen. Ya. Jadi di dalam marketing ini adalah bagaimana kita mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen sebenarnya seperti itu, Mas Devana. Gitu ya. Kalau di dalam manajemen keuangan adalah bagaimana mengelola keuangan, gitu ya. Bagaimana melakukan investment, kemudian bagaimana mahasiswa itu belajar menganalisis laporan keuangan, gitu ya. Jadi cukup banyak yang dilakukan di keuangan itu, ya. Terutama kalau mahasiswa sendiri adalah bagaimana cara mengelola keuangan, gitu ya. Keuangan pribadi maksudnya, gitu ya. Jangan sampai di akhir bulan ternyata katanya hanya makan mie saja, gitu ya. Jangan sampai, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara belajar mahasiswa untuk mengelola keuangan. Kemudian di manajemen sumber daya manusia, ini adalah bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia yang ada, gitu ya. Jadi dari proses rekrutmen, dari proses merencanakan, kemudian dari proses pengelolaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau instansi, kemudian bagaimana mereka melakukan sistem penggajian, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan promosi, demosi, mutasi, gitu ya. Nah, itu adalah sebagian hal-hal yang perlu diketahui di MSDM ini. Gitu, Mas Devana. Oh, berarti penjelasannya ini bisa membuka teman-teman mahasiswa ya, Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu untuk konsentrasi ini dibuka di semester berapa ya, Pak ya? Dibuka di semester 5. Oh, semester 5. Ya. Wah. Kira-kira ini Pak ya, di zaman sekarang kan perkembangan teknologi itu berkembang dengan sangat cepat nih Pak ya. Nah, gimana caranya teman-teman manajemen ini dalam memilih konsentrasi yang ketiga itu? Nah, mereka tuh bisa juga beradaptasi dengan seiring berjalannya teknologi Pak. Itu bagaimana? Oke, baik Mas Devana. Jadi teknologi itu sebenarnya bukan suatu musuh gitu bagi kita, gitu ya. Jadi teknologi adalah sahabat yang harus kita ajak kerjasama untuk bagaimana kita pengembangan diri mahasiswa. Ya. Jadi karena teknologi itu dari tahun ke tahun terus berkembang, berarti kompetensi dari diri kita sendiri juga harus mengikuti dan beradaptasi dengan teknologi tersebut. Gitu. Oh, jadi kita harus beradaptasi juga ya Pak. Tidak boleh terlalu bergantung sama teknologi zaman sekarang ya Pak ya. Wah. Jangan gaptek maksudnya. Oh, jangan gaptek. Oh, benar Pak. Ya. Kira-kira nih Pak, sebagai mahasiswa di era modern ini Pak, menurut pandangan Bapak tentang AI yang semakin canggih, apakah membuat mahasiswa di zaman sekarang itu semakin bergantungan pada AI atau mungkin membuat mahasiswa menjadi lebih bijak untuk kedepannya ya Pak? Oke, jadi AI sendiri itu adalah sebuah teknologi terbaru gitu ya, yang membantu mahasiswa dan berbagai macam latar belakang juga untuk pengembangan dirinya ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa itu bukan merupakan suatu kendala ya, tapi itu adalah sebagai alat untuk pengembangan diri kita ya. Jangan sampai kita juga menggantungkan juga kepada AI tersebut gitu ya. Tetapi bagaimana AI tersebut adalah membantu kita dalam pengembangan kompetensi, pengembangan diri ya. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh dengan AI tersebut. Oh iya Bapak. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, kira-kira kendala dari teman-teman manajemen itu apa sih Pak yang sering dihadapi mungkin semester 5 ke atas ya Pak ya? Kan mungkin sudah ada yang namanya KKN, PKL, terus ada skripsi. Kira-kira tantangan mereka tuh apa ya Pak ya? Di semester tua ya Pak ya? Jadi tantangan yang paling besar menurut beberapa teman-teman itu adalah niat sebenarnya ya. Bagaimana niat mereka di awal adalah menyelesaikan studinya itu 3,5 semester. 3,5 tahun maksudnya, mohon maaf ya. 3,5 tahun atau 4 tahun gitu ya. Jadi niat untuk kita menyelesaikan tepat waktu studinya itu yang harus kita kita sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Jangan sampai molor gitu ya.
kembali lagi nih Pak ke topik yang sebelumnya mengenai konsentrasi nih. Nah, gimana sih Pak kalau misal ada mahasiswa ya, dia itu suka keuangan tapi ternyata dia nggak pinter-pinter banget dalam menghitung keuangan, itu tidak ahli ya maksudnya Bapak. Nah, terus ada lagi yang tentang riset pasar, tapi ternyata dia suka ngeriset tapi nggak mau yang ribet-ribet banget pekerjaannya. Terus contoh mahasiswa tuh pengen belajar lebih tapi niatnya ternyata kurang nih Pak, bagaimana kalau gitu? Oke, jadi Mas Devana gitu ya, eh, mahasiswa itu kan sifatnya dinamis gitu ya. Jadi tergantung juga terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana mahasiswa itu memahami bahwa dari ketiga konsentrasi itu memang saling mendukung ya. Kita harus belajar semuanya. Tapi memang karena di mahasiswa itu kan ada passionnya gitu ya. Ada yang suka angka gitu ya, ada yang suka public relation gitu ya, ada yang suka ngobrol gitu ya. Mas Devana ini kan suka ngobrol gitu ya, cocoknya di marketing gitu ya. Ada yang suka teman-teman yang suka hitung-hitungan gitu ya. Nah, itu biasa di manajemen keuangan gitu ya. Atau yang mampu mengembangkan sumber dayanya gitu ya. Jadi pengembangan dirinya, saya mau apa ya selain dia gitu ya. Nah, berarti itu biasanya masuk di SDM gitu ya. Jadi ngitung-ngitung gaji gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau di Unikama ini nanti sebelum kita memilih nanti ada kayak sistem pembekalan gitu nggak ya Pak untuk milih konsentrasi nanti? Oke, ada Mas Irwan. Kita setiap kali melaksanakan konsentrasi dari mahasiswa itu kita akan bekali, kita akan paparkan semua, kita akan sampaikan semua bahwa ketika konsentrasi itu memang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Jadi kalau di prodi manajemen itu gitu ya, tiga konsentrasi ini memang dibutuhkan semuanya di dunia kerja. Iya Pak. Kira-kira Bapak ada ini nggak semacam motivasi untuk teman-teman yang mau milih konsentrasi nih Pak, biar mereka tidak bingung nih untuk kedepannya dalam memilih konsentrasi? Oke, mahasiswa jangan bingung memilih konsentrasi. Tapi konsentrasi itu adalah merupakan bekal bagi mahasiswa untuk menuju ke jenjang berikutnya. Wah, luar biasa sekali Bapak. Ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang mau ke semester 5 ya Pak, konsentrasi ya. Nah, buat mahasiswa yang lagi galau dalam memilih konsentrasi, yang pastinya mereka punya pandangan yang lebih jauh untuk memilih peminatan yang akan dipilih pada saat yang akan datang. Mungkin untuk sebelum di semester 5 juga ya Pak ya. Oke. Nah, mengenai tadi konsentrasi, bisa saya simpulkan bahwa itu bukan satu tantangan mahasiswa untuk memilih konsentrasi ya Pak ya, apalagi untuk masa depan mereka sendiri juga ya Pak ya. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak, untuk anak-anak SMK atau SMA nih Pak. Kan banyak tuh ya Pak, teman-teman dari SMK atau SMA yang mau melanjutkan kuliah di prodi manajemen nih Pak ya. Menurut Pak Chandra, apa sih nilai plus atau keuntungan terbesar dari mereka yang didapatkan setelah bergabung di manajemen nih Pak? Oke, baik. Ayo bergabung dengan prodi manajemen. Kami siap membekali kalian menuju jenjang dunia kerja. Nah, terima kasih ya Bapak Chandra untuk sudah meluangkan waktunya hari ini dan membagikan ilmu serta cerita perjalanannya yang sangat inspiratif sekali di podcast Bima kali ini. Sama-sama Mas Devana. Baik, siap Pak. Buat teman-teman yang mau cari tahu informasi lebih lanjut seputar konsentrasi di prodi kita, langsung aja cek website resmi kampus atau pantengin media sosial kita. Aku Devana dan Pak Chandra pamit undur diri dari podcast Bima kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.